kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ASEAN. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera Novita Fitri. Perkenalkan, nama saya Alicia Jahra. Perkenalkan, nama saya Salas Kamani. Perkenalkan, nama saya Masir Fausalani. Perkenalkan, nama saya Nisa Safila Nuribwan. Selamat menyaksikan. Apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Latar belakang berdirinya ASEAN. ASEAN dibentuk oleh negara di kawasan Asia Tenggara atas dasar kesamaan wilayah geografis dan tidak membeda-bedakan sistem politik dan geologi di negara tersebut. ASEAN merupakan organisasi yang mengembangkan kerjasama terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut persamaan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, persamaan letak geografis, yakni berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, yakni Melayu Austronesia. Dan yang ketiga, persamaan nasib, yakni sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali Thailand. Dan yang keempat, persamaan kepentingan, yakni untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing negara ASEAN, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sejarah didirikannya ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara termasuk Indonesia pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri. Deklarasi Bangkok adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Nah, adapun pelopor berdirinya ASEAN yakni menteri-menteri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang kedua ada Tan Homan dari Thailand, yang ketiga ada Raja Ratman dari Singapura, dan yang keempat ada Francisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir ada Adam Malik dari Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui negara-negara anggota ASEAN, kita juga perlu tahu nih letak negara ASEAN kalau dilihat dari peta. Di samping saya ini adalah letak dari negara-negara anggota ASEAN jika dilihat dari peta. Kalian bisa amati lebih lanjut. Negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN yang dahulunya hanya 5 negara di Asia Tenggara sekarang telah menjadi 10 negara, yaitu yang pertama, negara Filipina sebagai negara pendiri, yang kedua Indonesia sebagai negara pendiri, yang ketiga Malaysia sebagai negara pendiri, yang keempat Singapura sebagai negara pendiri, dan yang kelima Thailand sebagai negara pendiri. Kemudian yang keenam, Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1997. Yang kedelapan ada Laos yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kesembilan ada Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1927. Dan yang ke-10 Kamboja yang bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Makna dan simbol ASEAN. Nah, sama seperti organisasi-organisasi lainnya, ASEAN pun memiliki simbol yang unik loh. Ini adalah simbol dari ASEAN. Simbol dari ASEAN adalah seikat padi yang berwarna kuning dengan latar belakang merah yang dikelilingi oleh lingkaran yang berwarna biru dan juga putih. Lalu, apa sih arti dari simbol tersebut? Yang pertama adalah seikat padi. Seikat padi mewakili harapan dan impian para pendiri ASEAN. Padi yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kekayaan yang merupakan harapan besar bagi bangsa di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah jumlah 10 batang padi yang diikat, yang melambangkan jumlah dari anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Yang kedua adalah warna biru. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga adalah warna merah. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme.
Yang keempat adalah warna putih. Warna putih melambangkan kesucian. Yang kelima adalah warna kuning. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Yang keenam adalah lingkaran yang melambangkan kesatuan di antara negara-negara anggota ASEAN. Oke, materi yang selanjutnya adalah mengenai prinsip ASEAN. Dalam menjalin hubungan satu sama lain, negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia atau TAC tahun 1976 yang berisi: pertama, menghormati kemerdekaan, kesetaraan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional. Yang kedua adalah hak negara untuk memimpin ekstensi nasionalnya yang bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. Yang ketiga adalah non-campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Yang keempat adalah penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan jalan damai. Yang kelima adalah penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Yang keenam adalah kerjasama yang efektif di antara anggota-anggota ASEAN. Nah, adapun tujuan-tujuan didirikannya ASEAN, yakni yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan profesional, teknik, dan administrasi. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian, industri, memperluas perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan tarif hidup rakyat. Kemudian yang keenam, meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan yang sama. Indonesia adalah salah satu negara yang masuk ke dalam daftar ASEAN. Maka, Indonesia memiliki peran penting di dalam ASEAN, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Yang kedua, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, meluncurkan gagasan yang membentuk komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, melakukan kerjasama penukaran barang dan jasa. Dan yang kelima, mengajukan adanya pementasan kesenian atau budaya antar negara-negara di ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Sejak berdirinya ASEAN hingga kini, tercatat sebanyak 14 kali KTT resmi, 4 KTT tidak resmi, dan 1 KTT luar biasa telah diselenggarakan. Berikut beberapa contoh KTT yang pernah dilaksanakan di beberapa negara. Dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.